Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, menjelang siang hari ini kita dapat hadir di ruangan ini dalam rangka sosialisasi program guru penggerak. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad dan Allah sampaikan kepada kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Bapak dan Ibu, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu rekan-rekan yang sudah bersedia hadir, bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih atas dedikasinya untuk mensukseskan program guru penggerak ini. Saya Zulkardi dalam hal ini berkenan sebagai calon guru penggerak. Baru calon Bapak dan Ibu, belum guru penggerak. Karena saat ini saya lagi mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan hari ini kami di pendidikan guru penggerak sudah masuk di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Dan salah satu kewajiban saya sebagai calon guru penggerak adalah mensosialisasikan ini kepada rekan-rekan di sekolah. Terima kasih hari ini Bapak dan Ibu bersedia meluangkan waktu untuk hadir mengikuti sosialisasi. Hari ini kita akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Dulu kita sudah pernah sosialisasi pertama tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa dalam kegiatan guru penggerak itu kita berlandaskan kepada pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan target telah merdeka belajar dan merdeka mengajar. Salah satu yang akan kita sesikan hari ini itu tentang budaya positif. Dalam hal ini saya dibimbing oleh fasilitator yaitu Ibu Dr. Yeni Tahiriawati, beliau dari dosen di Universitas Negeri Padang, bekerja di LPMP Sumatera Barat. Kemudian juga ada pendamping Ibu pengajar praktek Ibu Agni Amril, yaitu guru di SMPN 8 Padang, guru IPA. Ada Bapak dan Ibu yang dari Mapel IPA, kemudian kenal dari beliau salah seorang guru senior di Mapel IPA. Baik Bapak dan Ibu, boleh di bawah ya, nah, itu ini gagak apa Ibu? Gagak ya? Gagak. Baik, hari ini saya akan mencoba berbagi dengan Bapak dan Ibu tentang budaya positif. Di mana idealnya kita di suatu sekolah itu menerapkan yang namanya budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di suatu sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang terkontrol hingga segitiga restitusi. Ada beberapa tahapan nanti yang akan kita lalui sehingga budaya positif itu ada di sekolah kita. Kita menginginkan di sekolah kita terwujud yang namanya budaya positif ini. Nanti ada beberapa tahapan yang akan kita pelajari dan kita terapkan di sekolah kita nanti. Tujuan kita dalam hal ini adalah untuk membangun sebuah budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter anak. Kita dalam pendidikan kan target kita memang karakter anak itu kuat. Jadi kita mempraktekkan budaya positif ini agar anak-anak kita betul-betul menjadi mempunyai karakter yang kuat. Kemudian anak itu karakternya itu bisa dia terapkan di lingkungan dia di sekolah ataupun nanti ketika mereka menjadi anggota masyarakat. Kemudian nanti dengan sosialisasi ini saya berharap kita sebagai pendidik menjadi pendidik yang merdeka, anak-anak kita juga merdeka dalam belajar, kemudian dapat meningkatkan mutu dari anak kita dan mutu dari sekolah kita. Ada beberapa konsep yang akan kita coba
lihat hari ini tentang penerapan budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma. Berarti dalam hal ini mungkin nanti akan kita lihat paradigma kita seperti apa tentang perilaku anak, bagaimana paradigma kita tentang kegiatan di sekolah, tentang pendidikan. Nanti kalau itu perlu perubahan, maka kita harus merubah paradigma tersebut. Kita lihat dulu nanti paradigma kita seperti apa. Kemudian konsep disiplin positif. Budaya positif itu diawali dengan disiplin positif, kemudian baru dia menjadi budaya positif. Kemudian keyakinan kelas, dari keyakinan kelas akan berubah menjadi keyakinan sekolah. Kemudian ada namanya 5 posisi kontrol kita sebagai pendidik. Kemudian ada segitiga restitusi dalam kita nanti menangani anak-anak didik kita. Baik. Saya ingin Bapak dan Ibu kita baca dulu kasus ini untuk melihat bagaimana paradigma kita pada suatu kasus. Bapak Ibu bisa baca di sini ada kasus Ibu Ella sedang menjelaskan pelajaran IPA. Mungkin pernah kita alami di kelas, lagi menjelaskan pelajaran di papan tulis. Namun ketika itu ada seorang anak yang tidur-tiduran. Dia tidur-tiduran, kemudian kita aktif dengan pelajaran tersebut. Pernah nggak kita temui itu? Pernah nggak? Pernah kita temui itu ya. Anak yang cuek dengan materi yang kita berikan, kemudian dia dengan sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Ketika itu Ibu Ella minta kepada si Fajar ini, yang nama anaknya Fajar, untuk ke depan menyelesaikan suatu soal, permasalahan, akan ke depan. Fajar tidak bisa, dia hanya diam saja di depan sambil memegang buku dan sebagainya. Nah, saya ingin minta pendapat dari Bapak dan Ibu dulu. Ketika hal ini terjadi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Coba Ibu Ella, kira-kira apa yang Ibu Ella lakukan kalau kejadian ini terjadi di kelas Ibu Ella? Kalau Ella seperti itu, bimbing anaknya, kalau tidak bisa dengan soal ini, sediakan soal yang baru. Kalau Ibu Tria, kira-kira kalau di kelas Ibu Tria terjadi ini, apa yang Ibu Ella lakukan? Apa penyebabnya dia tidak bisa, apa penyebabnya dia malas-malas gitu ya. Mantap nih. Kalau guru-guru seperti ini mantap nih. Kira-kira yang lain ada? Kira-kira yang kalau bersama. Kira kalau yang berbeda gimana? Pak Indra gimana kita? Menurut saya pertama ya seperti menanyakan apa penyebab dari kenapa dia seperti itu belajarnya. Kedua, setelah ditanyakan, jelaskan, berikan motivasi pada anak tersebut atau memberikan seringan agar mereka itu bisa fokus di pelajaran yang telah dijelaskan. Oke, terima kasih Indra. Ini kasih pertama ya. Kita simpan saja dulu. Nanti bagaimana setelah kita membahas materi ini, mudah-mudahan ada sedikit lupa atau gimana memberikan. Baik, kita lihat kasus yang kedua. Ini sering ini terjadi di kelas kita, ketemui gitu. Ini kasus anak yang terlambat, terlambat, tidak pakai pakaian seragam, tidak pakai sepatu yang hitam, gitu kan? Sering ditemui kan? Di Paroki sering sekali ini yang menemukan ingat kan? Pernah jadi guru, kita pernah temui ini kan? Apa yang kita lakukan? Apa yang biasanya kita lakukan dengan kondisi seperti ini? Tegur, tanya dulu,
sebetulnya. Macam-macam ya. Lagi pas keluar pas ini pas pulang. Pas pulang. Karena peraturan tetap digunakan. Biasanya kan kita seperti itu. Karena bangga tidak sesuatunya, waktunya diambil, disimpan dulu, kemudian nanti langsunglah diserahkan kembali. Kemudian anaknya diberi sanksi. Kan itu kita biasa yang kita lakukan seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan sebuah konsep budaya positif. Kalau nanti ternyata yang kita lakukan itu mungkin belum sesuai dengan itu, bagaimana kita mendesainnya agar dia sesuai dengan budaya positif yang kita harapkan. Baik, kita masuk pada yang kedua tentang posisi kontrol. Nah, sebenarnya untuk ini ada teori yang mengatakan guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak melakukannya. Kan seperti ini. Ketika kita minta dia mengerjakan itu, tapi sesungguhnya dia tidak mau mengerjakan, itu pada prinsipnya kita tidak akan bisa, artinya tidak akan mungkin. Bisa kita lakukan itu. Karena dalam hatinya dia menolak, tapi tetap kita paksa, itu tidak akan mungkin. Itu hanya sebuah emosi belaka. Ya, jadi itu salah satunya dan itu tidak mungkin kita lakukan karena ketika dipaksa seperti itu tidak akan dalam konsep budaya positif itu tidak sangat tidak efektif sekali. Oke, kemudian sebuah diskusi juga bahwa kita sering beranggapan bahwa penguatan yang kita lakukan itu efektif dan bermanfaat dalam versi kita, tapi belum tentu juga dalam versi anak belum tentu juga itu akan bermanfaat bagi dia. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering kita mengkritik anak, menyampaikan, membuat anak meyakinkan kesalahannya. Kita berpikiran bahwa itu akan memperbaiki karakternya. Mungkin dengan sanksi dan hukuman, dengan kritikan yang kita berikan. Tapi sesungguhnya dalam teori budaya positif hal itu belum tentu. Kritikan yang kita berikan kritikan tajam yang kita berikan kepada anak dan itu kita harapkan dapat mengubah dia dari kurang baik menjadi baik, itu akan mengubah karakternya. Ya, jadi budaya mengkritik anak dengan walaupun dia berbuat salah, seperti itu. Sesungguhnya dalam budaya positif itu belum tentu akan menangkan karakter. Cuman dalam konsep kita selama ini kita mengkritik anak kita berarti nanti mereka akan berubah. Ya. Kemudian juga bahwa orang Indonesia memiliki hak untuk memaksa. Kita sering memaksa anak. Saya juga merasakan selama ini saya juga cenderung memaksa anak untuk berbuat baik, cenderung memaksa anak untuk kita sering melakukan. Kita harus jujur bahwa kita memang sering melakukan hal itu kepada anak-anak kita. Kita paksa selesaikan tugas, paksa isi LKS, tapi kan contoh seperti itu. Itu kan sifatnya memaksa. Pada sesungguhnya memaksa itu belum tentu akan berdampak positif kepada anak kita. Nah, kemudian ini ada pendapat dari Stephen bahwa bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita dan perilaku kita. Yang perlu kita, kalau kita ingin melakukan perubahan, yang perlu diubah adalah sikap kita. Sikap kita terhadap anak, sikap kita dalam menghadapi suatu masalah, sikap kita dalam menyelesaikan masalah. Itu tinggi yang harus kita ubah. Namun kalau kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kalau kita ingin melakukan perubahan itu dengan baik, kerangka acuan kita harus berubah. Maka kerangka acuan inilah yang nanti disebut dengan posisi kontrol. Bagaimana kita dapat memahami posisi kontrol kita. Ya. Baik. Ini nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu tentang hal ini, tentang teori-teori ini.
ini yang kita lakukan itu cenderung pada stimulus respon, melanggar sanksi, gitu. Ya, tidak menyelesaikan ini tidak ada nilai, kan itu betul. Tidak selesai ini tidak ada nilai, tidak apa ini tidak. Itu namanya teorinya stimulus respon. Ya, kemudian lawan dari stimulus respon itu adalah teori kontrol. Ya, dalam teori kontrol itu kita harus berpikiran bahwa kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita sebagai guru dengan kebutuhan anak itu harus kita pahami berbeda. Ya, berbeda. Kebutuhan kita berbeda. Bahwa setiap orang itu memiliki kebutuhannya masing-masing. Dia akan berusaha bagaimana memenuhi kebutuhannya. Kita harus pahami bahwa kebutuhan kita berbeda. Tapi kalau dalam stimulus respon, orang berprinsip adalah kebutuhan kita sama. Tapi dalam sebuah tata tertib, kita berpikiran bahwa kalau dalam stimulus respon ini harus seperti ini. Kalau dalam teori kontrol bukan seperti itu. Ya, mesti sama pandangan kita terhadap sesuatu. Kemudian dalam stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang harus kita pahami tentang teori kontrol itu. Kita mencoba bagaimana kita berusaha memahami orang lain dari sisi mereka. Kita memahami anak misalnya dari sisi anaknya, memahami anak dari sisi gurunya. Dari sisi guru memang anaknya semuanya kita semua kan itu tentu kebutuhan anak semua. Itu yang disebut dengan teori kontrol. Nanti ini bisa kita baca. Kemudian kita mulai kepada disiplin positif. Bagaimana yang dikatakan sebuah disiplin positif. Kalau kita memahami selama ini apa itu yang disiplin? Tepat waktu. Kalau dia bagaimana memahami disiplin? Memakai peraturan disiplin. Kalau Bu Dewi? Melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan. Itu yang kita pahami dengan disiplin selama ini. Saya ingin bertanya seperti ini. Seandainya tidak ada aturan, apakah kita akan melakukan hal itu? Belum tentu. Tentu ya? Belum tentu. Kalau tidak ada aturannya, belum tentu. Hari ini contoh kita berseragam pramuka ya. Kalau seandainya tidak ada, misalkan secara umum hari Sabtu pakaian pramuka, tapi bagian tidak pakai pakaian pramuka nggak apa-apa. Apa yang kita akan tetap pakaian pramuka? Tergantung orangnya kan. Kita memahami disiplin itu adalah kalau peraturannya pakai pramuka kita pakai pramuka. Kan itu kita yang memahami disiplin. Kalau peraturannya datang jam 7, kita datang jam 7 itu yang disiplin. Seandainya peraturannya kita memang sekolah mulai jam 7. Cuma tidak ada tidak ada sanksi lah. Kalau biasanya kan peraturan itu ada sanksi ya, ada sanksi. Ujung dari peraturan biasanya adalah sanksi. Kalau seandainya tidak ada sanksi, apakah kita akan tetap datang jam 7? Itu ya. Contoh anak-anak setiap rutin. Cuman yang terlambat tidak akan pernah ada sanksi. Apakah mereka akan datang jam 7? Konsep disiplin itu sesungguhnya adalah sama dengan kalau kita di umat Islam ini. Yakin kita sholat subuh sebelum matahari terbit? Yakin? Nah, mau tidak mau kita akan melakukan hal itu. Walaupun tidak ada yang mengontrol, karena kita yakin bahwa Allah mengontrolkan itu saja. Yang sifatnya manusia tidak akan ada. Misalkan orang tua segala macam atau keluarga kita tidak akan mengontrol apakah kita akan lakukan. Kita lakukan kan? Nah, itulah sesungguhnya yang disiplin itu. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena peraturan dalam konsep budaya positif itu bukanlah disiplin. Itu belum disiplin. Kenapa? Karena kita melakukannya karena peraturan. Disiplin positif itu adalah disiplin yang lahir dari diri kita sendiri. Itu di sini, tidak karena peraturan. Itu yang disebut dengan disiplin positif.
Inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ki Hajar Dewantara menyampaikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Seorang yang merdeka itu adalah seorang yang disiplin, dapat mendisiplinkan diri sendiri, itulah yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin diri, self disiplin, disiplin diri. Itulah sesungguhnya yang disiplin diri. Kalau tidak ada peraturannya, tidak ada sanksinya, tetap melakukan itulah yang dikatakan disiplin positif. Tapi kalau masih terkait dengan peraturan, kita masih belum dalam tahapan disiplin yang positif. Oke. Nah, untuk dapat kita menerapkan disiplin positif tadi, kita harus tahu dulu motivasi seseorang. Seseorang itu pasti mempunyai motivasi. Kita melakukan ini pasti ada motivasinya. Kita hadir ke sekolah itu pasti ada motivasinya. Anak hadir ke sekolah itu ada motivasinya. Dalam teorinya ada 3 motivasi manusia. Yang pertama, motivasi berbuat itu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kata tadi, anak datang jam 6:30, kenapa? Nanti kalau datang jam 7 kita hukum. Ya, nanti kalau datang jam 7, kalau itu yang ada dalam diri anak, berarti ketika itu dia baru pada tahap motivasi pertama, menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Ini motivasi pertama. Nah, kita yang datang jam 6:30, kenapa kamu datang jam 6:30? Nah, kalau kita jam 7 itu karena hukuman. Ya, ini hukum. Nah, itu artinya inilah motivasi terendah semua. Kalau kita masih melakukan hal ini karena ketidaknyamanan atau takut dengan hukuman, berarti motivasi manusia yang pertama, yaitu takut karena hukuman atau takut tidak nyaman, gitu kan? Menghindari hukuman. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohkan kembali kepada anak tadi. Kenapa kamu tetap terlambat? Saya kalau datang lebih awal itu Pak, saya senang. Saya tidak akan marah-marah. Itu namanya motivasi karena orang lain. Karena ingin dapat penghargaan, karena ingin dipuji. Kenapa kamu selesaikan tugas hari ini? Kan kalau diselesaikan hari ini biasanya tinggi. Ibu akan senang. Tapi motivasinya motivasi yang kedua. Ya, dia melakukan itu karena ini mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Kemudian ada motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang yang motivasi yang ketiga inilah yang sesungguhnya yang memiliki disiplin positif tadi. Dia melakukan itu kenapa? Karena itu lahir dari dalam diri. Itu dikatakan dengan disiplin positif. Bukan karena orang lain, bukan karena dia takut dihukum. Dia melakukan ini kenapa? Kenapa kamu selesai tugasnya? Sudah cepat sekali. Ya Pak, bagi saya tugas itu nanti juga akan dikerjakan. Sekarang juga saya kerjakan. Saya lebih baik, lebih cepat, lebih sekali. Itu motivasi dari diri. Bukan karena ini. Kalau saya kerjakan sekarang, biasanya kan dapat 98 Pak. Tapi kalau sudah seminggu depan, berarti biasanya 90 lagi. Berarti motivasi yang kedua. Tapi kalau dia berprinsip, tugas ini nanti ataupun minggu depan akan tetap saya selesaikan. Tapi saya kerjakan hari ini karena saya berprinsip tugas itu mesti diselesaikan secepatnya, karena juga nanti juga akan diselesaikan juga. Itu berarti dari dalam dirinya. Inilah yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana dia memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri. Baik, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menjagai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah kita bagaimana dengan mengetahui motivasi seseorang itu, kita akan mengarahkan anak kita kepada motivasi yang ketiga. Oke, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mungkin pernah nggak membuat kesepakatan dengan anak? Pernah? Ibu pernah kan membuat kesepakatan dengan anak? Coba boleh diberikan contoh kesepakatan. Bu Dewi pernah? Misal
contoh peraturan kelas bahwa kalau kedapatan main HP nanti akan libur. Kedapatan sekali lagi HP diambil. Itu peraturan dari Bu ini. Bu ini pernah peraturan apa jenisnya? Itu peraturan kelas kita. Peraturan kelas kita biasanya kita membuat peraturan kelas supaya kita sepakati, kemudian ada sanksinya gitu. Ada sanksinya gitu. Tentukan sanksinya. Biasanya kita tetapkan dulu. Ini peraturannya kalau hadir harus tepat waktu gitu kan. Seandainya tidak tepat waktu maka sanksinya ini gitu. Kan biasanya kita membuat peraturan kelas. Awalnya memang kita lakukan hal yang seperti itu. Dalam konsep keyakinan kelas, setelah kita membuat kesepakatan tadi, kita naik ke level berikutnya yang namanya keyakinan kelas. Contoh dari Bu Dewi tadi, peraturan Bu Dewi tidak main HP ketika belajar. Apa sesungguhnya yang ingin dicapai dalam hal itu? Fokus belajar. Fokus belajar. Jadi yang keyakinan kelas itu yang fokus belajar tadi. Jadi kita belajar dengan fokus. Kalau peraturan kelasnya main HP, ditegur sekali, kalau ditegur 3 kali HP-nya diambil. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, kita belajar fokus. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah bentuk budaya positif pertama diciptakan dan disepakati di kelas, prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Artinya keyakinan universal yang tidak menunjuk kepada hal-hal tertentu. Contoh, kalau peraturan kita main handphone itu di peraturan kelas. Sebenarnya main pena. Fokus kan ya? Ya. Kalau main handphone ya tidak fokus. Kalau main pena, membaca novel misalkan sama, maka perlu ubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas yang sifatnya universal. Contoh ya, kalau dalam peraturan kelasnya tadi tidak boleh bermain handphone selama belajar, maka diubah menjadi fokus selama belajar. Ini yang keyakinan kelas. Beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Boleh dulu kita buat peraturan kelasnya, kita buat peraturan kelas, kemudian ubah peraturan itu kepada keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dia sifatnya universal. Fokus dalam belajar. Kalau ada yang tidak fokus berarti dia sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Jadi itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini beberapa kriterianya. Keyakinan satu bersifat abstrak, artinya bisa umum ya, dia tidak satu-satu gitu. Jadi tentu harus kalau kita berpegang pada peraturan kelas tidak boleh main handphone karena itu harus dibuat lagi. Bolehkah bermain otot minuman, jajar, lompat-lompatan dan nah itu kan mananya? Apakah itu bapak? Kalau main lompat-lompatan botol minuman tidur, itu harus cari lagi kan. Tapi kalau sudah kepada keyakinan kelas yang sifatnya ini, kita harus fokus belajar. Apapun yang dilakukan yang tidak membuat dia fokus, berarti sudah dia ketika itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak, karena itu mesti dihafal, mesti diingat oleh anak. Paling itu 5. Namanya itu 5 itu sudah banyak keyakinan kelas. Oke, aku fokus kalau belajar. Contoh dari Bu Ami tadi, apa tadi? Kalau tidak berPR dihukum. Apa sesungguhnya yang ingin dicapai dari itu? PPR itu langsung boleh ada, tujuannya dari siswa dapat apa-apa.
Jadi sesungguhnya ketika kita anak beri tugas, apa sesungguhnya yang ingin kita capai? Dia paham, dia nilainya bagus, kan itu. Dalam keyakinan universal itu bisa kita inputkan kepadanya, misalkan kelas berprestasi. Ini kita mengarah kepada prestasi. Kalau dengan dia tidak buat tugas, apakah dia akan berprestasi? Tidak. Dia tidak mengerjakan PR, apakah itu mungkin dia berprestasi? Tidak. Ya, jadi dalam keyakinan kelas itu sifatnya ini. Upah keyakinan kelas tadi menjadi hal yang sifatnya universal. Ya. Kalau kita kalau seperti itu, Bu Ami harus tambah lagi. Kalau tidak mengerjakan PR, diberi hukuman ini, kan? Kalau tidak mengerjakan LKS, ini hukumannya. Kalau tidak mengerjakan ini hukumannya. Jadi kita akan sibuk dengan aturan seperti itu. Itu kalau dengan keyakinan kelas, makanya kita beralih dari peraturan kelas kepada keyakinan kelas supaya dia universal dan itu tertanam dalam dirinya. Ya, kalau yang tadi tidak buat PR, kan itu namanya sebuah ungkapan negatif. Tidak buat PR, tapi berprestasi itu ungkapannya positif. Kelas yang berprestasi, siswa berprestasi. Keyakinan kita menjadi siswa yang berprestasi. Itu poinnya. Jadi dalam keyakinan kelas itu kita supaya tidak terlalu banyak. Kalau peraturan yang banyak, panjang. Ini peraturannya, ini peraturannya, banyak peraturan. Sehingga mari kita ubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, semua kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas. Kita minta masukan dari anak-anak, minta masukan itu biasanya di awal UPM harus kita lakukan itu di awal semester. Tersedia menunjukkan keyakinan kelas itu sifatnya tidak kaku. Karena sudah ada 5. Minggu depan boleh kita ubah. Kalau seandainya kita tidak sepakat itu. Seandainya keyakinan itu tidak efektif dilaksanakan, ubah memang terserah, boleh. Kalau biasanya kalau peraturan sekali disahkan, selesai. Ya. Kemudian kita melihat posisi kontrol kita sebagai guru. Di mana posisi kontrol kita sebagai guru. Dalam menerapkan budaya positif kita harus paham posisi kontrol kita. Seharusnya kita di posisi apa? Ya, seharusnya kita di posisi apa? Seperti kasus yang tadi ya. Kalau anak tidak berpakaian seragam tadi, kita biasanya bawa pergi. Biasanya silakan berdiri di depan. Ya, sepatu diambil berdiri di depan. Itu biasanya kan. Nah, ini kita akan lihat di posisi kontrol. Kalau itu yang kita lakukan, posisi kontrol kita di mana? Ya. Posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi kalau misalkan bahwa ini sering kita lakukan, ini juga bisa sering lakukan ini. Kita sering melakukan ini. Guru menggunakan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Ini peraturannya, patuhi. Kamu harus ikuti. Selalu pasti, selalu berakhir dengan berakhirnya selesai. Patuhi peraturan selesai. Itu namanya penghukum. Kalau tidak sesuai dengan aturan, ini hukumannya. Kalau tidak kerjakan PR, ini hukumannya. Itu namanya penghukum. Posisi kontrol kita ketika itu adalah sebagai penghukum. Apa yang terjadi kalau kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum yang tadi itu, bahwa disiplin diri anak itu bukan disiplin positif, tapi disiplin taat aturan. Ya, yang kita harapkan anak yang merdeka itu dia menjadi dirinya sendiri. Kalau penghukum itu anak-anaknya akan taat aturan. Ketika tidak ada aturan, mereka tidak akan berbuat. Karena Kak, coba lihat yang di kelas kita nanti. Seandainya satu di latihan itu tidak kita suruh buat, apakah ada yang membuat dengan mandiri? Pasti ada satu kedua. Itulah sebenarnya yang menerapkan. Disuruh tidak disuruh, yang latihan yang di buku tadi itu ketika
ketika mereka selesai melaksanakan, terusnya mereka selesaikan sendiri. Tapi kalau mereka hanya menyelesaikan ketika kita, kalau tidak dibuat, namun tidak dinilai. Berarti itu mereka masih takut dengan hukuman. Dan kita kalau memposisikan diri kita itu adalah posisi penghukum namanya. Dalam teori kontrol itu posisi kita posisi penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya juga akan berusaha lebih lembut. Suara kita lembut kepada anak, tapi anak itu hadir. Ya, hadir dan suaranya lembut, tapi ke jantung begitu ya. Nah, kata-kata itu pula dengan lembut seperti ini. Itu sangat kecewa. Kemudian saya sering berkali-kali ditegur, itu kecewa. Dia akan merasa bersalah, dia akan menyalahkan dirinya. Itu membuat orang merasa bersalah. Posisi kontrol seperti ini juga kalau sering kita lakukan juga tidak akan tepat. Ya, karena anak akan belajar menyalahkan dirinya. Dia akan menyalahkan dirinya. Dia kalau sebagai orang tua juga sering melakukan seperti itu. Dia akan berbuat kalau dia akan nanti akan melakukannya, dia berbuat itu karena dia tidak mau orang tuanya kecewa. Berarti ketika itu orang tua juga memposisikan sebagai perempuan orang merasa bersalah. Padahal dia tidak ingin, tapi dia lakukan itu karena kenapa? Nanti orang tua saya kecewa. Nah, ketika itu yang diungkapkan oleh anak, sesungguhnya posisi kontrol yang dilakukan oleh orang tua adalah membuat anak merasa bersalah. Kita melakukan itu karena takut orang tua kecewa. Di posisi kontrol orang tua kita itu adalah bahwa membuat orang bersalah. Suaranya lembut, kecewa, kamu melanggar, kamu kecewa, kamu tidak bisa menyelesaikan tugas sendiri. Itu namanya posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, ada posisi kontrol yang namanya sebagai teman. Guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi berusaha mencarikan solusi pada mencarikan solusi. Kita mencarikan solusinya karena ya mereka akan minta, ayo bantulah demi bapak. Ayo tidak bapak bantu ini. Kamu bisa menyelesaikannya? Enggak apa-apa. Ayo sama bapak. Itu berarti kita sebagai teman. Ketika kita memposisikan kita sebagai teman, anak akan sangat merasa nyaman. Anak akan merasa nyaman ketika kita memposisikan diri kita sebagai teman. Dia akan nyaman. Namun dia akan kecewa ketika kita tidak bisa membantunya. Dia lagi ada yang tidak bisa dia selesaikan. Dia minta tolong, kita nggak bisa, dia akan kecewa. Karena kita memposisikan sebagai teman. Ketika kita bisa, dia membantunya, dia merasa senang. Ketika kita tidak bisa membantunya, dia akan kecewa. Ini posisi kontrol sebagai teman. Ini juga sekali kira kita membantu, tapi jangan berkelanjutan. Karena ini akan berdampak buruk untuk anak-anak kita. Dia akan kecewa dan ketergantungan ini. Oke. Pemantau. Ada namanya posisi kontrol sebagai pemantau. Dalam posisi pemantau itu kita sering kepada peraturan. Kita punya daftar peraturan. Di buku peraturan kita pasal 1 datang terlambat menyatu. Ya, terlambat menyatu. Kita akan selalu ketika anak datang terlambat, hukumannya adalah menyatu. Ketika anak terlambat lari keliling lapangan, kan seperti itu, kan? Nah itu berarti kenapa disuruh lari keliling lapangan? Karena memang peraturannya kalau anak terlambat hukumannya lari keliling lapangan. Kalau anak tidak buat tugas, apa hukumannya? Itu kalau kita kembali kepada peraturan dan sanksi, itu kita itu sebagai pemantau, sebagai pemantau ya, monitor, monitoring anak dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan sanksi-sanksi yang ada. Nah, kemudian yang kita harapkan adalah posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid.
mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan mungkin dia akan selalu berbuat baik, dan mungkin dia tidak akan pernah salah. Murid akan dan kita pun akan pernah berbuat salah. Tetapi ketika sebagai manajer itu kita akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang harus dia kesalahannya, apa yang telah dia perbuat. Makanya sebagai manajer ini posisi kita yang menentukan hukuman itu, menemukan konsekuensi dari kesalahan tersebut adalah anak. Anak akan mencoba mencari konsekuensi dari perbuatannya. Misalkan dia hanya terlambat, apa konsekuensinya? Ini kan kepada anak. Kamu yakin bahwa kita harus misalkan keyakinan sekolah kita tepat waktu? Berarti ketika dia datang jam 7:30, masih ingat dengan keyakinan kita? Ingat tak? Apa keyakinan kita tepat waktu? Kali ini Anda sudah tepat waktu? Tidak. Kalau tidak, apa yang akan Anda lakukan? Apa yang akan Anda lakukan? Itu nanti anak akan terbiasa. Kalau kita sering membiasakan itu, maka anak juga akan terbiasa, maka akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau kita yang menentukan, berarti kita baru sebagai pemantau. Tapi kalau tidak anak yang menentukan konsekuensi dari perbuatannya, berarti posisi inilah yang disebut dengan posisi sebagai manajer. Oke, seorang manajer akan berkata apa yang akan kita yakini, kemudian jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi dikembalikan kepada anak tentang apa yang dia lakukan itu dikembalikan kepada keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian kita akan harus berusaha mengembalikan anak, tidak memisahkannya dari yang lain, harus mengembalikannya kepada kelompoknya, agar anak tidak merasa minder, agar anak tidak merasa dipersalahkan. Nah, dalam budaya positif, penyelesaian kasus itu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini akan kita coba terapkan dalam penyelesaian kasus di anak-anak kita baik di kelas ataupun di sekolah. Namanya segitiga restitusi. Apa langkah yang kita lakukan dalam segitiga restitusi ini? Oke, 3 tahapan evaluasi diri sebagai segitiga restitusi. Yang pertama, tahapan segitiga restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Namanya menstabilkan identitas. Ketika seorang murid kita melakukan sebuah kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati, kita harus stabilkan identitas dirinya. Stabilkan identitas dirinya bagaimana? Kita bertanya apa penyebabnya, apa persoalannya dia melakukan hal itu. Kita harus berusaha mendengarkan akar masalahnya di mana. Dia datang terlambat, apa masalahnya? Dia tidak kerjakan tugas, apa masalahnya? Itu namanya tahapan menstabilkan identitas. Ya, dia kan akan memberikan alasan-alasan, banyak-banyak, terima itu. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kembalikan alasannya itu kepada keyakinan yang sudah kita sepakati tadi. Apakah alasannya itu cocok dengan keyakinan kita atau tidak? Tanyakan dengan keyakinan yang benar. Ya, kemudian baru tanyakan keyakinan kita, baru lakukan konsekuensinya. Stabilkan identitasnya, kemudian kita ukur alasannya tadi dengan keyakinan yang tidak sepakati, kemudian lakukan konsekuensi. Ini yang dilakukan dalam segitiga restitusi. Kita sanksi yang akan diberikan itu tidak bersumber dari diri kita, dia namanya konsekuensi. Konsekuensi dari sebuah perbuatan itu pasti ada. Dan dia siap dengan konsekuensi. Anak harus diajarkan bagaimana dia siap dengan konsekuensi dari perbuatan.
Dia harus bertanggung jawab terhadap apa yang di perbuatannya. Dia tidak mengerjakan misalkan. Apa konsekuensinya? Ini kan konsekuensinya secara lapak tidak naik kelas. Contoh, siapa? Saya siap memperbaikinya Pak. Hari ini saya tidak buat, saya siap besok saya selesaikan. Itu konsekuensi. Saya terima itu. Tapi datangnya dari dia, bukan dari kita. Itu yang membedakan. Ketika kita mendapat segitiga restitusi. Ini Bapak dan Ibu, ini konsep segitiga restitusi itu bahwa dalam menentukan itu kita harus menstabilkan anak, menaikkan keyakinan dan memvalidasi tindakan kesalahan. Lalu kita balik kepada konsekuensi yang akan dilakukan. Ketika kita sudah terbiasa dengan hal ini, kita terbiasa sebagai menerapkan disiplin yang positif dari dalam diri anak, kemudian kita bisa memahami motivasi anak melakukan hal itu, kita juga dapat memposisikan diri kita dalam posisi kontrol yang tepat, maka insyaallah budaya positif itu akan lahir. Kadang-kadang hari ini perjuangan kita adalah bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai gereja. Bapak melihat di situ bahwa kita jujur, juga kita lebih cenderung sebagai penghukum. Ya kan? Hari ini kita lebih cenderung sebagai penghukum. Kalaupun ada sekali sebagai teman ada. Nah, hari ini kita akan beranjak kepada paradigma bahwa kita sebagai manajer akan berusaha minimal di kelas kita di kasus mata pelajaran kita. Mari kita berharap Bapak dan Ibu, mari kita terapkan di kelas kita. Keyakinan yang ada di kelas kita nanti akan bergabung menjadi keyakinan sekolah. Kalau semua kita sudah menerapkan keyakinan di kelas, sudah menerapkan fungsi kontrol yang tepat, maka itu ke sekolah yang bisa. Mari kita terapkan di kelas-kelas tadi. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas, menggunakan fungsi kontrol dan menggunakan budaya positif di kelas kita. Itu saja Bapak dan Ibu pemaparan tentang budaya positif ini. Mungkin ketika kita sudah melihat hal ini, ada hal yang ingin kita diskusikan. Mari persilakan Ibu untuk berdiskusi. Mari kita memiliki ke depan untuk berdiskusi bagaimana budaya positif tadi dapat tercipta di sana. Kita silakan. Ya, kita akan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, bahwasanya motivasi itu ada 3. Pertama, motivasi karena tidak mendapatkan hukuman. Yang kedua, motivasi karena mendapat penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, motivasi yang timbul dalam diri kita sendiri. Nah, itu yang mau saya tanyakan. Biasanya pada anak itu pasti dia melakukan hal motivasi karena satu, mungkin karena tidak mendapatkan hukuman atau karena imbalan dari guru. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menumbuhkan rasa dalam diri anak, motivasi itu timbul dalam dirinya sendiri, bukan karena hukuman, bukan karena imbalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dewi. Kita ingin anak itu bagaimana menumbuhkan motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena takut kena hukuman, karena takut karena mendapat penghargaan, dipuji. Bagaimana kita menumbuhkan dalam diri anak motivasi dan motivasi. Pak Fi tadi menunjuk sana. Boleh tak? Terima kasih ya kepada Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku suruhlah buat menjadi ID nggak bisa jalan. Kemarin yang belum jelas. Nah, di sini sedikit yang saya tanyakan kepada Bapak. Kalau desa ini langsung ke implementasi, praktek langsung kan. Nah, sedikit saya juga mau bertanya kepada Bapak, apa itu budaya positif itu dan benang-benang apa gitu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seperti apa tahapan dalam membentukkan budaya positif ini? Pasti ada tahapannya, bukan dulu kan? Nah, terus yang terakhir, bagaimana cara mengatasi tantangan dalam membentukkan
suatu masalah atau kendala yang kita lakukan. Bagaimana cara mengatasi hal itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup gue ya. Ada yang lebih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi Bapak menjelaskan tentang teori, dua teori, ada teori kontrol, satu lagi teori apa tadi Pak? Yang pertama Pak, tentang teori tadi. Teori kontrol. Boleh Pak? Lewat. Oh dan. Ya, ada dua teori tadi Pak. Yang ingin saya tanyakan itu adalah apakah teori apa itu tadi Pak? Ya ini tentang teori kontrol sama teori apa sih? Lawan teori kontrol. Stimulus respon. Stimulus respon. Yang ditanyakan itu adalah Pak, apakah dari lawan teori itu jadi menurut karakter anak apakah meningkat? Contoh teori kontrol ini lebih baik dari teori stimulus. Ditanyakan mana yang lebih baik? Oke. Yang ini yang lebih stimulus respon lawan teori kontrol. Mungkin cukup 3 saja ya. Yang pertama dari Ibu Dewi tadi. Bu Dewi tadi mengatakan bagaimana cara menentukan motivasi dalam anak agar dia bermotivasi melakukan itu bukan karena takut hukuman, karena bukan ingin mendapat pujian, tetapi betul-betul lahir dari dalam diri anak. Sebenarnya kalau kita sudah menerapkan yang tahapan yang tadi, yang mungkin akan sama dengan apa yang aku tanyakan, apa tahapan dalam budaya positif. Kalau kita sudah melakukan tahapan budaya positif, maka motivasi itu akan muncul dalam diri anak. Pertama, menghindari anak melakukan itu karena hukuman, karena takut hukuman. Berarti seperti yang tadi itu, kita di kelas menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas, ada peraturannya, ada sanksinya. Jadi anak melakukan ini karena ada sanksi. Tapi kalau sudah keyakinan kelas, jadi dia melakukan itu karena keyakinan tadi. Itulah yang dimaksudkan dengan motivasi itu muncul dari dalam dirinya. Tapi kalau kita tetap membiasakan melakukan sesuatu, bukan anak tidak melakukan ini hukumannya, maka dia akan selalu termotivasi melakukan itu karena takut hukuman. Dia menghindari hukuman. Dia melakukan itu karena menghindari hukuman. Coba kan di kelas sekali mengadakan latihan, artinya sesuatu yang bukan dapat diperintahkan, sesuatu yang kita bukan sesuatu yang kita lakukan, maka anak melakukan itu. Kalau kita sudah berprinsip bahwa anak itu berkeyakinan dia akan berprestasi, dia akan melatih dirinya untuk menuntut. Yang kita ajarkan adalah bagaimana menjadi orang berprestasi. Menjadi orang berprestasi itu harus rajin berlatih, rajin berlatih setiap saat berlatih, rajin membaca, rajin berlatih. Jadi kalau anak sudah melakukan itulah yang nanti muncul dalam diri anak bahwa dia akan menjadi orang yang berprestasi. Keyakinan kelas inilah yang harus selalu kita kemukakan. Keyakinan menjadi orang yang tepat waktu, menjadi orang yang berprestasi, apalagi tadi saling menghargai. Jadi keyakinan ini, cara-cara untuk mencapai keyakinan inilah yang akan kita sampaikan. Tapi kalau yang kita sampaikan adalah peraturan, maka anak akan belajar untuk motivasinya takut hukuman. Jadi itu barangkali. Jadi mulailah meyakinkan kepada anak bahwa keyakinan itu menanamkan keyakinan itu penting. Contohnya seperti ini. Kita yakinkan kalau dalam Islam yakinkan bahwa daging babi itu haram. Yakinkan, perlu yakinkan. Nah, apakah akan tetap memakannya walaupun tidak ada yang akan memberi sanksi? Dan seandainya ada daging babi, orang-orang tidak akan membiarkan kita mencicipinya dan segala macam. Apakah kira kalau dia akan makannya? Tidak, itu yang keyakinan. Ini yang perlu kita tanamkan, karena dia sudah tahu dasar-dasarnya kenapa ini tidak boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah
sebuah keyakinan. Kita akan melakukan sholat setiap hari sebenarnya dalam Islam. Kenapa? Karena kita tahu bahwa itu adalah keyakinan kita. Nah, dalam belajar dalam aksi anak pun perlu kita tanamkan keyakinan dan mengatakan bahwa apa yang dia lakukan ini adalah karena keyakinannya, bukan karena peraturan. Kalau dia masih, kalau kita masih menerapkan peraturan, berarti akan berbuat untuk memotivasinya untuk menghindari. Kemudian untuk mendapat penghargaan, sebenarnya dalam teori budaya positif sering-sering melakukan pujian kepada anak yang misalkan dia nilainya 100 hebat, kemudian minggu depan dia dapat nilai 100 lagi, dia akan selalu dipuji. Karena budaya positif memuji itu tidak boleh selesai. Tidak boleh selesai. Karena pujian itu akan membuat seseorang pujian itu bisa jadi membuat nanti dia melakukan itu karena ingin dipuji. Karena ingin dipuji. Ya, penghargaan itu jangan berlebihan. Jadi kadang-kadang penghargaan kita memberikan penghargaan ini dan itu yang pada yang selesai tugasnya minggu depan Bapak kasih hadiah. Maka ketika yang selesai itu sesungguhnya dia itu adalah menyelesaikannya karena ingin mendapatkan hadiah. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak tentang kayak ini. Ya, jadi untuk menghindari itu mulailah dengan selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sifatnya universal. Yang mungkin itu. Kita kembangkan lagi dalam keseharian yang berkendala nanti kita bahas. Tahapan budaya positif, fenomena budaya positif itu adalah akan muncul dalam warga di kelas, warga di sekolah, sebuah motivasi diri yang muncul dalam diri sendiri. Sehingga kita melakukan itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, tapi kita melakukan itu karena keyakinan kita. Ya, kita melakukan itu karena keyakinan kita. Tahapannya yang pertama adalah disiplin positif, memperbaiki motivasi, kemudian keyakinan kelas. Kita harus buat peraturannya. Peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas. Disiplin yang biasanya kita peraturan kemudian berubah menjadi disiplin yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Kemudian ini tahapan itu adalah peraturan. Bolehlah kita awali dari peraturan, kemudian tapi berubah menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, kemudian akan menjadi disiplin positif. Kalau disiplin masing-masing individu sudah memiliki disiplin yang positif, maka akan muncul yang namanya budaya positif. Itu mungkin tahapan-tahapannya Pak. Budaya positif itu sudah menyeluruh. Kalau sudah menyeluruh satu sekolah menerapkan disiplin yang positif, maka itulah yang disebut dengan budaya positif. Kita tidak akan marah-marahan, kita tidak akan gerang-gerangan, kita tidak akan bukan lawannya budaya negatif, bukan budaya negatif, tetapi ada budaya-budaya itu yang kita bilang negatif tidak juga, tapi mungkin belum tepat, karena kita kebiasaan kita hari ini menegakkan peraturan, kita masih berprinsip kepada peraturan. Seandainya tidak ada peraturan, apakah ini akan tetap dilakukan? Ini tidak ada peraturan, apakah ini akan dilakukan? Kalau tidak ada peraturannya, tidak ada yang melakukan, berarti belum ada disiplin. Ya, untuk himbauan sholat duha. Karena anak yang tidak sholat duha kita hukum? Nah, coba perhatikan berapa orang anak yang sholat duha. Sholat berjamaah, kalau dulu pernah sholat berjamaah. Seandainya sholat berjamaah itu tidak ada sanksi, apakah anak tak melakukannya? Yang melakukan itulah seberapa yang sudah bisa melakukan itulah yang disiplin yang positif tadi. Tapi kalau ada peraturan, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, mengawali disiplin positif ini memang kalau seseorang tidak mampu mendisiplinkan dirinya sendiri,
dia butuh orang lain untuk mendisiplinkan. Awalnya memang, tapi kita harus berani kepada yang seperti ini. Ini kita menerapkan ini, tapi dengan tahapan, tapi jangan itu terus. Ya. Nah, jadi bukannya budaya sekarang negatif tidak, tapi mungkin perlu perbaikan ke arah yang lebih baik. Dia beri nama budaya positif. Kalau budaya positif ini kita akan adem, kita akan di sekolah, ya, kita akan menerapkan keyakinan yang kita sepakati. Yang orang tadi tentang stimulus respon dan kontrol. Stimulus respon tadi kalau peraturan itu kalau ada peraturan, ada sanksi, itu namanya stimulus respon. Kalau selagi kita masih berpegang kepada peraturan dan sanksi, berarti kita masih pada teori stimulus respon. Dan itu akibatnya adalah anak hanya akan taat pada peraturan, tapi tidak memiliki disiplin diri. Ya, dia hanya taat pada peraturan. Seandainya tidak ada aturan, dia tidak akan berbuat. Itu akibat dari stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, maka kita sebagai guru, dia sebagai anak akan memposisikan diri masing-masing. Bahwa dia punya alasan berbuat, kita juga punya alasan berbuat. Maka dalam teori kontrol bahwa ini akan jangka panjang akan kita capai, jangka panjang. Dalam tapi stimulus respon itu dalam waktu singkat bisa berubah. Nah itu apa? Bom, bisa tidak diselamatkan. Itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol dia akan berdampak ke masyarakat. Dihapuskan pun hukuman, dia akan tetap terpantau. Yang harapan dari kita. Jadi kalau teori kontrol kita laksanakan dan karakter anak itu menjadi karakter yang kuat. Sudah hampir 1 jam Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah bertahan atas saya partisipasinya. Mungkin untuk kesempatan ini sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan dalam diskusi kita berikutnya. Memang tidak mudah untuk menerapkan menciptakan budaya positif di sekolah. Butuh tantangan, butuh dukungan, dan butuh kerja keras kita bersama. Saya berharap mudah-mudahan kita bisa menerapkan disiplin yang positif ini di sekolah kita, budaya positif di kita. Saya berharap di kelas kita masing-masing kita mulai memberikan keyakinan kepada anak kita. Kemudian kita juga paham dengan posisi kontrol kita. Jadi kita terapkan kita sebagai posisi sebagai manajer, di mana anak itu kita posisikan sebagai mitra kita yang akan mereka berbuat dari dirinya dan mereka siap menerima konsekuensi yang dilakukan. Demikian Bapak dan Ibu penyampaian saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Maaf kita akhiri dengan berkat hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,